Dan yang memicu sebenarnya adalah Pak Jokowi sendiri. Jadi yang saya periksa, yang primary evidence itu adalah skripsi, ya. Dalam skripsi itu di situ tampak sekali terbuat dari 3 alat cetak, ya. Yang pertama alat cetak manual, alat cetak lama, cetak tinggi itu pada cover. Saya tegaskan, ini insya Allah sama sekali tidak ada muatan politis. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kemarin menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi terkait kasus dugaan ijazah palsu. Ya, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang belakangan ini viral dan menuai reaksi beragam publik. Tidak hanya membuat publik terpolarisasi, tetapi juga memicu ketegangan. Nama Roy Suryo hanya satu dari sekian nama yang dilaporkan atas suara kritisnya yang meragukan ijazah sarjana Jokowi yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada. Dan secara eksklusif, pakar telematika Roy Suryo angkat bicara mengenai ijazah Jokowi yang menurutnya 99% palsu. Dari berbagai pernyataan kerasnya hingga menimbulkan pro dan kontra. Siapa sebenarnya yang pertama kali mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi? Dan seperti perjalanan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dimulai. Dan yang memicu sebenarnya adalah Pak Jokowi sendiri. Ketika tahun 2013 dia bercanda dengan Prof. Mahfud MD di sebuah acara bulan Juni itu 2013 tentang IP atau indeks prestasi. Singkat kata waktu itu Pak Mahfud cerita IP-nya 3,8, Pak Jokowi cerita di bawah 2. Nah, publik kemudian bertanya, "Loh kok IP di bawah 2 kok bisa lulus dari UGM?" gitu. Padahal kan katanya lulusnya 5 tahun. Setelah itu muncullah banyak analisis-analisis ya, termasuk dari Dr. Tifa, dari Opposite, dari Guru Gembul dan lain sebagainya, itu yang benar. Sampai ada orang yang sempat kemudian menggugat, yaitu yang namanya Bambang Tri ya, dan ditentaskan dengan di YouTube-nya Gus Nur. Cuman malah berakibat mereka berdua kemudian dipidana ya gitu, dikriminalisasi lah gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta itu menunjukkan ijazah fotokopi. Ya, ini yang malah memacu. Ketika kemudian orang baru melihat penampilan ijazah fotokopi itu, kemudian banyak analisis yang ada di situ, termasuk juga soal skripsi. Nah, sampai kemudian ada yang heboh ketika pertengahan Maret itu ada seorang ahli lulusan UGM kebetulan ya, dia S1 S2-nya UGM, S3-nya dari Jepang, namanya Dr. Rismond Hasiholan Sianipar, itu datang ke UGM kemudian melakukan penelitian terhadap skripsinya, karena yang bisa dilihat adalah skripsinya bukan ijazahnya, dan dia mengatakan banyak sekali kejanggalan di skripsinya dan dia mengatakan bahwa 1000% palsu. Saya yang sempat juga melakukan penelitian hal itu ya semenjak tahun 2020-an waktu itu, kemudian tergerak untuk meneliti lagi karena berarti skripsinya masih ada dan bisa kita periksa. Akhirnya ada satu kelompok yang namanya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang sempat mengajukan gugatan juga soal ijazah palsu ini di Barreskrim pada akhir tahun yang lalu. Itu menunjuk kami bertiga, saya, Dr. Roy, ya, kemudian Dr. Rismond, dan kemudian Dr. Tifa, itu menjadi ahli di antara mereka. Singkat kata, kami bertiga ke UGM tanggal 15 April yang lalu dan menemukan yang namanya skripsi itu langsung dari UGM. Banyak cerita di balik itu, tapi intinya skripsinya kemudian kita periksa dan itu adalah bukti primer atau primary evidence yang kita periksa, dan banyak sekali kesalahan di situ, termasuk nggak adanya lembar pengujian, nggak adanya lembar pengesahan, tanda tangan dosen pembimbingnya juga meragukan, bahkan diragukan oleh putrinya sendiri ya, Mbak Aida Greenberry itu mengatakan tanda tangan Profesor Ahmad Sumitro yang ada di situ bukan tanda tangan almarhum ayahnya karena ejaannya juga salah ya, kemudian namanya juga banyak yang salah. Jadi kami pastikan itu adalah skripsinya itu palsu ya. Saya 99,9% menyatakan itu palsu. Saya 99,9% menyatakan itu palsu. Tapi di tengah-tengah itu semua ternyata perkembangannya menarik ya, sampai kami berempat itu dilaporkan. Nggak apa-apa lah gitu ya, kita tunggu aja gitu ya kenyataannya, dan ini semoga menjadi diskursus bagi masyarakat.
Pernyataan keras Roy Suryo yang menduga ijazah sarjana Jokowi palsu bukan tudingan tanpa bukti. Sebagai pakar telematika, Roy Suryo mengaku sudah melakukan pemeriksaan, penelitian secara mandiri mengenai ijazah Jokowi. Tidak sendiri, bersama dua rekannya Rismond Sianipar, Dr. Tia Fauzia Tiasuma yang juga dilaporkan ketiga berulang kali memeriksa ijazah Jokowi, bahkan hingga mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk mendapat keterangan. Lantas apa yang membuat Roy Suryo yakin hingga 99% ijazah Jokowi palsu? Jadi yang saya periksa, yang primary evidence itu adalah skripsi, ya. Dalam skripsi itu di situ tampak sekali terbuat dari 3 alat cetak, ya. Yang pertama alat cetak manual, alat cetak lama, cetak tinggi itu pada cover, dan itu memang maklum, ya. Dulu kalau orang mencetakkan skripsi kan sampul sama cover dalam itu kan kita cetakkan dipercayakan di luar. Itu sih benar, ya gitu. Tapi ada lembar pengesahan yang ini kemudian menjadi pokok awal dari Dr. Rismond, awal, dan saya benarkan, yang itu dibuat dengan mesin baru, dengan printer baru, dibuat dengan Windows, ya gitu. Padahal Windows itu kan baru ada, baru mulai tahun 92 gitu loh. Padahal skripsi itu katanya tahun 85, berarti kan nggak cocok gitu. Dia melampaui gitu ya, atau lahir lebih dulu dari teknologinya. Ini kan lucu, dan belakangnya mesin ketik manual. Nah, disitulah kemudian bedanya. Mesin ketik manualnya misalnya masih menuliskan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya, karena memang Insinyur Ahmad Sumitro, Dr. Ahmad Sumitro itu belum jadi profesor pada saat skripsi itu ditulis, ya, November 1985, ya gitu. Tapi di depan itu sudah profesor gitu. Padahal profesornya itu baru tahun 86. Jadi kan masa orang berani dituliskan profesor padahal dia belum profesor, kan nggak boleh. OE, ya, ejaan yang benar tuh U, Ahmad Sumitro, bukan Ahmad Soemitro. Itu pun salah. Coba bayangkan, kalau kita minta tanda tangan dosen penguji, tapi salah. Nggak mungkin dosen pengujinya mau tanda tangan. Lagi-lagi, kalau kita lihat, banyak sekali kemudian Jokowi itu sempat dulu cerita, oh dosen pembimbing saya namanya Pak Kasmujo, gitu. Oh saya galak banget nih Pak Kasmujo, saya bolak-balik, bahkan dibentak pulang, gitu. Ternyata nama Pak Kasmujo tuh nggak ada di skripsinya. Kan aneh, masa boleh skripsi itu diluluskan kalau nama dosen pembimbingnya nggak ada di dalamnya, ya. Baik bati banget gitu loh Pak Kasmujo, kalau nggak ditulis aja bisa. Jadi banyak sekali keganjilan-keganjilan itu yang kemudian membuat kami sepakat dengan bahwa ini adalah meragukan atau 99,9% palsu. Ya, itu yang kami teliti dengan teknik namanya ELA, ya. ELA itu apa? Error Label Analysis. Itu bisa mengetahui di mana gambar itu pernah di retouch editing atau enggak. Ketahuan gambarnya, logonya ditempel, fotonya misalnya nggak bener gitu. Kemudian fotonya juga kita periksa dengan yang biasa saya pakai kalau kita periksa foto misalnya atau video artis waktu itu ada LM dan lain sebagainya, ya. Itu kan saya pakai face recognizer dan face comparator kan. Sama. Dan ini face comparatornya menunjukkan ini bukan Pak Jokowi, ya, mismatch gitu ya. Kecuali nanti sekali lagi kalau tiba-tiba Pak Jokowi punya ini loh yang asli, silakan diperiksa. Nah, masalahnya kan sampai dengan detik ini kan dia nggak pernah ngeluarin ijazahnya gitu loh. Sampai di sidang di Solo saja, ya, itu katanya kan janjinya mau ngeluarin ijazahnya. Dia bertahan nggak ngeluarin ijazahnya. Gimana janjinya gitu loh. Jadi akhirnya kan kita yang jadi bertanya-tanya gitu. Oke, kalau memang itu ya, kita katakan ya. Kalau memang tidak, ya kita katakan tidak gitu loh. Itu simple aja. Dan kalau dari dulu misalnya ijazah itu memang ada dan asli, kan tinggal dikeluarin aja. Nih, ijazah saya gitu ya. Selesai perkara. Enggak terus kemudian malah rakyatnya dibikin bingung seperti sekarang. Itu masalah. Yang saya teliti itu ada medianya, ada informatikanya, dan saya memang kuliah di jurusan komunikasi. Dokter saya di bidang OCB, ya, Organizational System Leadership, yang juga berbasis AI, ya. Jadi artinya tuh clear bahwa kemudian harus ada forensik identifikasi yang dilakukan. Ya itulah makanya ada yang namanya Dr. Rismond Sianipar, yang dia dulu ahli ketika kasus Jessica, ketika kasus Vina, ya gitu. Meskipun dulu dalam kasus Jessica saya fair aja, kami pernah berhadapan, namanya antar pakar, beradu, gak ada masalah gitu. Dan kita benar-benar nothing personal, ya gitu. Dulu kita nyatakan sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan ilmu kita. Kalau sekarang kita harus bertemu, kita harus menyatu, ya itulah yang namanya apa, teknologi dan juga ilmu itu. Ilmu itu bisa saja ilmu itu salah, ya, tapi ilmu itu nggak boleh bohong. Demikian juga dengan ahli. Kami kalau meneliti itu harus kami katakan A ya A, ya B ya B. Kalau itu fotonya tidak cocok,
misalnya foto pada ijazah ternyata nggak cocok dengan orangnya, ya kami harus katakan nggak cocok gitu loh. Dan itulah teknologi. Tidak bisa kami mencocok-cocokkan atau misalnya ini biar sama dikasih kacamata. Wah, itu namanya menggunakan penyalahgunakan teknologi, itu bisa kena pasal 32 atau 35 di Undang-Undang ITE. Bukan pasal itu malah dikenakan ke kami, yang dimana kami ini mulai dilaporkan ya karena konon menggunakan teknologi untuk kemudian menghasut gitu. Saya ketawa aja lah. Saya ketawa aja lah. Usai dilaporkan dan dipanggil sebagai saksi, tim penyidik Polda Metro Jaya disebut-sebut telah melakukan pengembangan hingga ke Solo dan Yogyakarta untuk mengkomparasi ijazah Jokowi dengan ijazah yang tersimpan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Roy Suryo berharap Polri dapat menangani kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara profesional tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Mungkinkah hasil pemeriksaan tim Polda Metro Jaya akan sama dengan hasil pemeriksaan Roy Suryo dan koleganya? Itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Bareskrim, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, yang hari-hari ini lagi datang ke Solo untuk melakukan uji komparasi terhadap skripsi-skripsi atau teman-temannya pada angkatan tahun itu. Dan sebenarnya kalau nanti ketemu sudah ke UGM dan meriksa skripsi itu, dan saya pun melakukan challenge ya, saya percaya penuh kepada Bareskrim dan Puslap 4-nya. Tapi kalau nanti hasilnya misalnya mengatakan skripsinya itu asli, mohon izin ya, saya boleh ikut melihat nggak yang diperiksa asli dan dinyatakan asli itu seperti apa. Karena kalau yang itu adalah yang primary evidence yang saya pernah pegang tanggal 15 April 2025 yang lalu, dan saya mendapatkan langsung dari Ibu Wening, Profesor Wening Udasmoro, itu adalah wakil rektor, itu ternyata adalah yang tidak lengkap. Berarti UGM ini main-main gitu loh, karena memberikan kepada kami yang datang secara resmi bersurat malah diberikan yang tidak asli. Karena kalau yang kami periksa itu nggak ada tanda tangannya, nggak ada tanggalnya, kemudian nggak ada lembar pengujiannya gitu loh. Kalau nanti ternyata yang diperiksa oleh Bareskrim ternyata beda. Tapi kalau yang diperiksa sama, saya hakul yakin kesimpulan dari Bareskrim insya Allah adalah sama. 99,9% itu adalah palsu. Teknologi yang sangat-sangat modern, belum ada pada saat teknologi skripsi pada saat Pak Jokowi lulus. Bahkan juga kalau kemarin juga sempat ada heboh bilang, kan bisa dilihat masuk apa enggak. Kita nggak bicara orang itu masuk apa tidak ya di UGM ya. Karena masuk pun juga banyak yang hoax kemarin. Dikatakan ada di lembaran Sipenmaru. Come on, Sipenmaru itu zaman saya. Saya masuk tahun 86. Ya, Sipenmaru itu singkatan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya, belum ada. Zaman tahun-tahun 80 Pak Jokowi masuk. Pak Jokowi itu masuk tuh masih yang namanya ujian perintis. Ya, ujian perintis ada yang namanya Skalu, ada yang namanya Skasu. Ya, belum ada yang namanya Sipenmaru. Jadi kalau ada lembaran kuno seolah-olah Sipenmaru, ya itu bohong juga. Jadi orang harus hati-hati ya, berpikir juga harus dengan teknologi yang pada zamannya. Jangan kemudian teknologi sekarang kemudian dibuat seolah-olah teknologi masa lalu. Huruf kan juga beda. Dulu zaman dulu banget ya. Mesin cetak di komputer printer itu namanya dot matrix ya, masih berisik gitu, ngek gitu. Hurufnya juga kasar, namanya dot matrix itu pakai titik-titik gitu. Nah sekarang kan bagus banget, sudah bisa pakai inkjet, color lagi, ya tintanya bisa diisi lagi gitu ya kan. Bang dulu mahal banget kita mencetak baru, jadi banyak lah. Kalau teknologi itu nggak bisa curang ya, teknologi itu nggak bisa bohong. Ini yang sekarang sedang berjalan. Jadi sekarang sebenarnya ada dua track, ada dua layer yang berjalan. Di Bareskrim, Badan Reserse Kriminal, itu tim pembela ulama dan aktivis TPUA itu lagi mengajukan gugatan terhadap ijazah palsu. Dengan pasal-pasal yang diujikan adalah pasal-pasal tentang dokumen palsu, ada undang-undang Sisdiknas dan sebagainya. Dan Bareskrim hari ini ketika kita wawancara ini siangnya tadi itu sudah sampai ke Solo dan kemudian dia memeriksa dan akan melakukan uji perbanding ke Jogja dan UGM juga akan dipanggil. Semoga ini objektif. Semoga ini juga berjalan tanpa ada tekanan dan semoga nanti hasilnya adalah positif bagi kita semuanya. Saya akan menghormati hasilnya, cuman nanti kalau ternyata memang ada perbedaan, izinkanlah saya juga bertanya sampelnya yang mana. Jangan-jangan sampelnya beda. Kalau sampelnya beda, ya berarti UGM harus bertanggung jawab terhadap sampel yang diberikan kepada kami waktu itu, ya gitu. Termasuk kepada ijazah yang sempat ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta, karena itulah yang ditunjukkan. Kalau ternyata itu beda, ya dapat. Nah, sementara ada proses yang kedua. Kami ini dilaporkan ya, saya Dr. Resmond, Dr. Tifa dan Pak Rizal Fadila itu dilaporkan juga dengan katanya pencemaran nama baik. Nanti dulu ya, yang dicemarkan apanya gitu loh. Yang dicemarkan adalah ijazahnya kalau itu palsu. Ya,
Kalau itu palsu memang mencemarkan. Selesaikan dulu persoalan yang pertama. Selesaikan dulu pembuktiannya. Itu cara pikiran yang benar. Bukan kemudian orang sudah bisa mengatakan, saya sudah dicemarkan, sudah sehina-hinanya. Loh, buktikan dulu yang mana. Tudingan Roy Suryo yang diklaim berbasis ilmu pengetahuan, sains, sebenarnya bukanlah jaminan. Penelitian atau pemeriksaan bisa saja benar, juga bisa salah. Namun yang tidak mungkin dilakukan adalah memanipulasi data untuk kepentingan. Menyadari akan hal itu, Roy Suryo meminta pertanggungjawaban moral Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi. Jika tidak benar menyampaikan salinan atau fotokopi ijazah Jokowi yang akan dikomparasi oleh tim Polda Metro Jaya, maka pihak UGM harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Saya sangat menyesalkan kalau Universitas Gadjah Mada, alma mater yang saya cintai, yang sudah berdiri sejak 19 Desember tahun 1949 ini, harus tertekan atau terpaksa mengeluarkan apa yang tidak sebenarnya. Gitu. Maka saya sangat memaklumi kalau kemarin ada mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi pun sampai mengatakan, UGM jujurlah, UGM harus transparan ya, katakan terus terang kalau A itu A. Itu saya salut kepada beliau. Ya, dan itu sebenarnya jadi pembicaraan di dalam. Bahkan beberapa kagama, ya, anggota kagama, anggota keluarga alumni Gadjah Mada pun mulai pada teriak sekarang, sounding, UGM kok begini sih gitu. Makanya saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga mengajak teman-teman UGM, ayolah kembalikan jiwa patriotisme, semangat UGM ini dengan berkata jujur. Ya gitu. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Kalau memang UGM terkekang sekarang atau terhimpit sekarang, ya katakan aja nanti terus terang gitu. Jangan kemudian menutupi sesuatu yang memang tidak benar gitu loh. Ini citra dari kampus biru yang kampus kerakyatan, kampus desa yang kita banggakan itu jadi tercemar malah. Sayang sekali ya, tapi saya tetap berharap UGM semoga berbenah dan semoga bisa kembali bangkit dari apa yang kondisi melingkupinya sekarang. Langkah berani Roy Suryo yang menuding ijazah sarjana Jokowi palsu dianggap sebagian kalangan merupakan tindakan politis dan jauh dari ilmiah, sebagaimana kerap ia sampaikan saat memaparkan hasil temuannya. Lantas apa tanggapan Roy Suryo dengan adanya tuduhan tersebut? Benarkah Roy Suryo menggoyang Jokowi atas nama kebenaran atau pesanan? Berikut tanggapan Roy Suryo. Saya tegaskan, ini insya Allah sama sekali tidak ada muatan politis. Benar bahwa dulu saya pernah 15 tahun menjadi wakil ketua umum di salah satu partai. Tapi saya sudah pamit resmi 5 tahun yang lalu. Dan saya pamit itu baik-baik ya, sampai sekarang hubungan saya masih baik. Jadi tidak ada sama sekali muatan politisnya. Ini pure science, ini ilmu pengetahuan. Kenapa baru sekarang? Ya teknologinya adanya sekarang. Ya gitu, sama seperti kalau kita ke Mesir ya, sama seperti kita ke The Great Museum yang ada di sana. Sekarang kita bisa lihat bagaimana Faraoh, bagaimana kemudian Osiris, bagaimana Tutankhamun itu dulu kemudian dianimasikan. Atau kita bisa melihat misalnya di Amerika, kita bisa melihat yang namanya Jurassic ya gitu. Oh dulu masa paleontologi kayak gini gitu. Sekarang kurang bisa tahu dulu gimana gambarinnya. Nggak ada karena teknologinya belum nyampe. Sekarang teknologinya nyampe. Sekarang ada teknologi kayak ELA tadi, Error Level Analysis, yang bisa menganalisis gambar itu benar apa enggak. Ada teknologi face recognition dan face comparator yang sangat canggih sekarang ini, jadi bisa membandingkan oh ini fotonya asli atau enggak, ini fotonya match atau match itu bisa gitu. Jadi artinya memang ini menunggu teknologi yang ada. Dulu mungkin ketika ada perekayasa dulu nggak nyampe kayak gini, dan itu waktu yang akan membuktikan. Sekarang makanya kenapa sama seperti kita tanya, kenapa kok sekarang orang motret lebih mudah? Lah iya, sekarang ada teknologi digital ya. Apa disalahkan gitu loh. Kenapa baru sekarang ada teknologi? Ya enggak, karena teknologinya berkembang gitu. Dulu teknologi masih pakai analog, masih pakai film. Sekarang sudah pakai memori, sudah pakai digital. Jadi gitu ya. Artinya nggak ada kesengajaan. Ini semua bergulir karena masalah waktu saja. Kita serahkan kepada masyarakat sekarang. Ya insya Allah kalau itu memang terbukti palsu, ya sudah, saya tidak akan jauh sampai seperti ahli hukum tata negara. Wah nanti peraturannya gimana dulu gimana? Ya udah biarkan saja masyarakat yang menilai seperti apa. Tapi artinya apa? Kita harus lebih hati-hati lagi. Tidak boleh kita memiliki kepala negara atau kepala pemerintahan atau pejabat publik yang ijazahnya palsu.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.